Oke, jadi mari kita coba bahas lagi mengenai serialnya dari Classroom of the Elite. Dan kali ini sendiri masih mengenai volume ke-12,5 untuk second year-nya. Spoiler ya tentu aja, video kali ini tuh sendiri bakalan jadi video spoiler. Jadi jika kalian itu tidak keberatan, yuk mari kita coba lanjutkan. Nah, jadi setelah acara pertemuan tiga pihak antara Ayano Koji, Atsuomi, dan juga Chibashira Sensei, Atsuomi selaku bapaknya Ayano akhirnya mulai berpamitan dengan Chibashira, di mana Atsuomi berkata, "Terima kasih banyak untuk hari ini." Dan langsung dibalas sama Chibashira Sensei yang menundukkan punggungnya sambil berkata, "Tidak, sayalah yang berterima kasih karena Anda telah datang di sela-sela waktu Anda yang padat." Nah, di sini Atsuomi berkata kalau ada hal yang ingin dia sampaikan lebih lanjut. Namun percakapan itu tidak bisa Ayano ketahui, di mana Chibashira yang cemas karena waktu pertemuan dengan keluarga Koenji jadi semakin dekat, akhirnya pun tidak bisa menolak perkataan dari si Ayano Papa. Namun untungnya di sini percakapan itu lebih singkat dari apa yang dia bayangkan. Di mana Atsuomi berkata, kerja samamu dengan pihak sekolah akan membuat segalanya lebih mudah bagi si Ayano Koji. Aku yakin dia akan menghargainya. Dimana setelah berkata seperti itu, Atsuomi menatap ke arah Ayano Koji sambil berkata, "Untuk sisa waktumu di sekolah ini, jangan berlebihan." So, sambil meninggalkan ruang konseling, Atsuomi mulai melangkah menelusuri koridor sekolah. Dan untuk Chibashira Sensei sendiri, dia berkata kalau ayahnya Ayano Koji adalah sosok ayah yang baik. Ya, bagi Ayano Koji, Atsuomi akan bersikap seperti ayah normal di hadapan Chibashira. Namun kenyataannya tidak, Chibashira tidak bisa sedikit pun memahami cara berpikir Atsuomi. Di mana saat melihat kembali punggung ayahnya, Ayano Koji menyadari kalau Atsuomi sedang menunggunya di ujung koridor sekolah. Di mana Ayano tahu kalau hari ini tidak akan berakhir baik saat ia bertemu kembali dengan Atsuomi. Sesingkat cerita, Ayano yang tidak bisa kabur dari Atsuomi pun lantas langsung menyusul ya ayahnya di ujung koridor. Di mana tanpa basa-basi Ayano langsung berkata, "Tidak perlu menunggu di sini kan?" Di mana Atsuomi membalas kalau ia ingin membicarakan sesuatu hal yang baik gitu kan, seperti pembicaraan ayah dan anak. Di mana Ayano yang sadar kalau hubungannya dengan Atsuomi bukanlah hubungan seperti ayah dan anak, melainkan hubungan seperti atasan dan bawahan. Di mana Ayano Papa menegaskan kalau Ayano harus melupakan tujuannya untuk kuliah, seperti yang dikatakan Ayano di depan gurunya barusan. Di mana Atsuomi langsung berkata kalau setelah lulus Ayano harus menjadi pemimpin dari Wet Room. Ya, Ayano yang awalnya berkata kalau ia tidak tertarik dengan hal itu, di mana Atsuomi pun juga setuju. Ayano Koji Kiyotaka tidak akan tertarik dengan hal seperti itu. Namun Atsuomi berkata kalau ia hanya perlu bakat dari Ayano. Di umur Ayano yang sekarang ini sangat pas untuk menjadi pemimpin baru Wet Room, di mana pada 20 tahun yang akan datang dengan bakat Ayano, ia akan bisa menciptakan anak-anak jenius untuk generasi Jepang mendatang. Ya, awalnya Ayano Koji menolak karena untuk melakukan hal itu butuh persiapan dan waktu yang cukup lama. Di mana Atsuomi berkata kalau ia memberikan waktu kepada Ayano Koji selama 1 tahun sebelum ia lulus untuk memberikan jawabannya. Di mana Ayano kembali lagi berkata bagaimana kalau ia menolak dan mengkhianati Atsuomi. Ya, mendengar hal itu Atsuomi berkata, "Sekuat apapun fisikmu, jika aku menarik pelatuk bahkan di posisi yang tidak vital sekalipun, kamu pasti akan tetap mati." Ya, Ayano sadar kalau ia tidak bisa lari dari Atsuomi. Bahkan Ayano juga telah beberapa kali mati setelah melakukan begitu banyak simulasi pembunuhan kepada dirinya di Wet Room dulu. Nah, mati di sini maksudnya itu adalah gagal mengantisipasi simulasi tersebut ya. Namun meskipun begitu, Ayano berkata ia masih punya beberapa cara untuk bertahan hidup setelah mempelajari banyak hal di sana. Ya, meski belum memberi jawaban, Ayano menanyakan terlebih dahulu mengenai keuntungan untuk dirinya. Di mana semua itu dimulai dari Ayano yang ingin mendapatkan informasi terbaru dari Wet Room mengenai Yagami. Ya, Ayano tidak peduli soal Yagami, namun sepertinya Amasawa Ichika pasti memikirkan nasib dari si Yagami. Di mana Ayano Papa berkata kalau Yagami sedang melakukan tahap kedua, di mana pihak Wet Room ingin menghilangkan sifat perasaan yang berlebihan yang ada pada dirinya si Yagami, terutama itu mengenai Ayano Koji. Dimana biar bagaimanapun juga Yagami adalah salah satu hasil karya seni yang berhasil Wet Room ciptakan. Dan untuk Ichika sendiri, Atsuomi akan memberikan waktu 2 tahun lagi sebelum dia membawa kembali Ichika ke dalam Wet Room untuk sebuah perbandingan pada dirinya Yagami yang baru.
Ya, di sini Atsuomi berkata, kamu sepertinya sangat peduli dengan Yagami dan juga Amasawa. Di mana Ayano menjawab kalau mereka seperti adik kandungku, meskipun aku belum pernah melihatnya. Di mana Atsuomi yang mendengar hal itu lantas berkata, lelucon macam apa yang kamu katakan, Kyotaka? Ya, Atsuomi juga berkata, selama mengenal Ayano Koji di Wet Room, Ayano Papa selalu menganggap Ayano seperti sebuah mesin. Namun pada saat ini, Ayano seperti memiliki rasa kemanusiaan. Dan itu bisa menjadi aset yang berharga bagi Ayano di masa depan. So singkat cerita, Ayano mengatakan kalau cuman hal itu yang ingin Atsuomi katakan, maka saat ini apakah dia bisa pergi? Ya tentu saja di sini Atsuomi menahan Ayano, di mana ada banyak hal yang ingin ia bicarakan. Di mana kesempatan seperti ini sangat jarang terjadi. Di mana Atsuomi berkata, ia telah mendengar begitu banyak hal mengenai Ayano Koji yang membantu kelasnya sampai sejauh ini. Dan sepertinya hal itulah yang Atsuomi dan juga Cabashira Sensei bicarakan sebelumnya. Di mana Atsuomi berkata kalau kelas adalah gambaran kecil dari masyarakat. Membimbing kelasnya sehingga berada di kelas A adalah hal yang sangat bagus. Di mana dari analisa Atsuomi, ia menyadari kalau Ayano sedang melakukan sesuatu di masa-masa sekolahnya. Dan itu sepertinya data yang mungkin bisa dipakai untuk Ayano ketika dia kembali lagi ke White Room. Ya, Ayano berkata, aku tidak menyangka kamu akan memujiku untuk hal yang rendah seperti itu. Di mana Ayano berkata kalau ia berencana pindah kelas ke kelas yang lebih rendah, lalu membuat keseimbangan di antara keempat kelas tersebut. Jadi Ayano sebenarnya tidak tertarik dengan lulus sebagai yang terbaik di puncak. Ia mendengar hal tersebut, Ayano Papa masih mencoba untuk memuji Ayano. Namun saat Ayano sudah mulai sesak ya dengan pembicaraan palsu ini, Ayano pun berkata secara frontal, sudahlah, tujuanmu kemari adalah... Ya, belum selesai kalimat yang Ayano ucapkan, seseorang muncul di hadapan mereka berdua. Dan orang penting tersebut itu adalah ayahnya dari si Koenji. So, jadi momen inilah yang ditunggu sama Atsuomi, di mana dia rela datang gitu kan ke pertemuan tiga arah untuk bisa mencuri-curi pertemuan dengan ayahnya dari si Koenji. Di mana di sini Atsuomi langsung menundukkan badannya dan berkata kalau dia adalah Atsuomi Ayano Koji. Dan dia senang banget bisa bertemu secara langsung dengan si Presiden Koenji. Di mana Presiden Koenji tidak peduli dengan Atsuomi, lantas langsung meninggalkan Atsuomi. Ya di sini ayahnya Koenji berkata dia tidak perlu kartu nama dari Atsuomi karena pertemuan ini akan berlalu sesingkat mungkin. Namun di sini Atsuomi masih mencoba untuk berbicara dengan Presiden Koenji, di mana dia berharap bisa melakukan pembicaraan setelah urusan Presiden Koenji selesai di pertemuan tiga arah tersebut gitu. Tapi ya di sini lagi-lagi Presiden Koenji itu nggak peduli sama Atsuomi dan langsung meninggalkannya. Ya di sini Presiden Koenji lantas mencoba untuk pergi ke ruang konseling dan bertemu dengan Cabashira Sensei. Nah, meskipun si Presiden Koenji itu tidak tertarik dengan Atsuomi, tapi dia tertarik banget dengan Ayano Koji. Dimana saat melihat Ayano Koji dan menatapnya, di sini gitu kan Presiden Koenji ini tuh mulai mengingat Ayano Koji. Ya mungkin saja waktu dulu Presiden Koenji itu sempat melihat Ayano kecil di Wet Room gitu. Sedangkan dari sudut pandangnya Ayano sendiri, dia mulai melihat bagaimana sosok dari ayahnya Koenji yang ternyata masih segar banget. Ya, memiliki massa otot yang sangat padat dan juga memiliki kebugaran yang sangat di luar nalar. Padahal umurnya udah mencapai 40 tahunan. Dan di sini Ayano Koji sadar kalau gen yang diturunkan kepada Koenji yang lebih muda itu adalah hasil dari kerja keras ayahnya. Ya di sini Ayano Koji akhirnya sadar kalau ini adalah pertemuan yang ditunggu-tunggu sama si Atsuomi karena seperti yang dikatakan sama Atsuomi, Presiden Koenji itu adalah orang yang sangat sulit ditemui. Ya karena dia selalu berada di luar negeri dan ketika dia sadar kalau Presiden Koenji bakalan ikut hadir pada acara pertemuan tiga arah ini gitu kan, makanya Atsuomi mau datang. Ya, di sini Atsuomi lantas mencoba untuk mengangkat teleponnya dan berbicara dengan seseorang melalui telepon tersebut dan lantas meninggalkan Ayano Koji. Ya, di sini Ayano Koji seperti dicampakkan begitu aja gitu kan, pembicaraan yang mengulur-ulur waktu sebelumnya. Sepertinya tidak ada artinya lagi. Nah, jadi kurang lebih seperti itulah gitu kan mengenai akhir dari pertemuan tiga pihak ya antara Ayano Koji, Atsuomi dan juga Cabashira Sensei. Dan jika kalian suka dengan konten seperti ini, kalian bisa bantu aku dengan cara menuliskannya tuh di kolom komentar, bang lanjut bang gitu kan. Nanti aku akan coba bahas lanjutannya gitu kan. Dan jika ada salah aku minta maaf dan sampai jumpa di pembahasan anime lainnya. Jenny.